Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel Guru Peduli, yang dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara cepat dan mudah menaklukkan soal TIU SKD 2023, baik untuk seleksi CPNS maupun untuk seleksi masuk sekolah kedinasan. Video ini merupakan bagian ketiga, khususnya untuk TIU ya. Sudah ada bagian pertama dan kedua di tayangan sebelumnya. Ya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini dan juga yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like dan tuliskan komen. Kemudian kalau ada permintaan video apa atau topik apa yang mau dibahas, silahkan dituliskan di komentar ya. Kalau sudah ya, ringankan jari Anda untuk klik likes, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, dan share dengan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan bisa menjadikan rekan-rekan semuanya lolos seleksi di tahun ini juga. Oke guys, mari kita langsung masuk ke soal-soal TIU yang sudah saya persiapkan. Oke. Ya, soal yang pertama yang paling sering keluar itu adalah soal tentang analogi kata. Banyak peserta yang menggampangkan atau meremehkan soal analogi kata. Ya, padahal kadang-kadang ya soal analogi kata itu tricky. Sebetulnya mudah, tapi penuh dengan apa namanya uh, ketrikian ya untuk mengerjakannya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal dan membahasnya. Di sini ada soal nomor 1, mawar titik 2 melati sama dengan titik-titik. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya ya, analogi kata itu adalah mencari persamaan hubungan kata antara dua kelompok kata atau lebih. Ya, ini misalnya ada kelompok kata mawar titik 2 melati. Nah, di sini Anda diminta untuk mencari kira-kira yang dari 5 pilihan jawaban ini yang memiliki hubungan kata yang sama dengan mawar dan melati, itu yang mana? Apakah gula manis, mobil roda, pesawat hanggar, novel cerpen, atau penari musik? Oke, untuk menjawab ya, cari hubungannya. Kira-kira mawar melati itu hubungannya apa? Oke, kalau kita taruh dalam kalimat misalnya, mawar dan melati merupakan jenis bunga. Oh, ternyata ya hubungannya adalah apa? Jenis. Jadi mawar dan melati itu adalah jenis dari sesuatu. Gula manis, gula rasanya manis, bukan jenis ya. Mobil roda, roda adalah bagian dari mobil. Jadi ini hubungannya bagian ya. Oke, ini hubungannya rasa. Pesawat hanggar, pesawat diparkir atau hanggar adalah tempat parkir pesawat. Oke, kurang tepat juga ya. Yang tepat adalah delta, novel cerpen. Kalau kita taruh di dalam kalimat ya, mawar dan melati adalah jenis bunga, sementara novel dan cerpen adalah jenis prosa. Gitu ya, oke. Atau jenis karya sastra atau prosa ya, oke. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah delta. Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2. Menurut rekan-rekan, remaja dewasa di antara A, B, C, D, dan E, yang menurut Anda tepat yang mana? Cepat. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Yang tepat di sini adalah, jawabannya adalah delta. Jangan bingung rekan-rekan ya. Oke. Ya, remaja atau dewasa itu setelah remaja, atau remaja kemudian menjadi dewasa ya, gitu ya, kita taruh dalam kalimat. Nah, ini minggu adalah setelah Sabtu, jadi ini adalah urutan ya, urutan dari sesuatu, dari remaja menjadi dewasa. Oke, kemudian dari Sabtu, oke, kemudian seterusnya adalah minggu. Oke, jelas ya rekan-rekan? Ya, alright. Berikutnya soal nomor 3, ada kalau soal 1 dan 2 Anda mencari
ya, pasangan kata yang memiliki persamaan hubungan dengan pola yang diberikan. Kalau di sini soal 3 dan 4, Anda diminta untuk melengkapi pola dari dua kelompok kata, ya, untuk melengkapi dua kelompok kata yang ada di sini sehingga mereka memiliki pola yang sama, pola hubungan yang sama. Oke, misalnya ada buta titik dua sama dengan titik-titik makanan. Kira-kira yang paling tepat apa rekan-rekan? Langsung saja, yang paling tepat adalah Eko, ya. Oke, ya. Jadi buta itu adalah keadaan tanpa penglihatan. Oke. Kemudian kalau ini kita masukkan ke sini, kelaparan adalah keadaan tanpa makanan, gitu ya. Yang paling tepat adalah Eko. Langsung soal berikutnya nomor 4. Iya. Oh, sorry, saya buka dulu ya. Media titik-titik sama dengan titik-titik jelas. Jawabannya yang tepat adalah ya, media persamaan dari alat. Oke, terang persamaan dari jelas. Gitu ya. Ini jawaban yang tepat adalah bravo. Jadi kata kedua merupakan sinonim atau persamaan dari kata pertama. Begitu juga kata kedua merupakan sinonim dari kata pertama. Begitu ya rekan-rekan, cara mengerjakan soal-soal analogi kata ditaruh di dalam kalimat, kemudian dicari persamaan hubungannya. Ya, mari langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, soal tentang penalaran logis. Ya, kita lihat soal nomor 5 di sini. Semua pohon berakar dan bercabang. Tanaman X berakar, tapi tidak memiliki cabang. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, artinya apa? Artinya ini ada dua syarat untuk disebut pohon, ya. Untuk disebut pohon itu harus berakar dan bercabang. Syaratnya dua. Nah, sementara tanaman X itu berakar, masuk di sini terjadi ya. Tapi tidak memiliki cabang, di sini tidak terjadi. Artinya apa? Tanaman X itu bukan pohon, ya. Tanaman X adalah pohon, salah. Tanaman X adalah pohon, salah. Tanaman X bukan pohon meskipun berakar. Jadi jawaban yang tepat adalah Eko. Gampang ya rekan-rekan? Ya. Berikutnya soal nomor 6. Jika Nadia mengikuti kursus musik, maka ia akan membeli gitar. Jika Nadia membeli gitar, maka ia membutuhkan buku lagu. Ya, kalau kita lihat rekan-rekan ya, ini adalah silogisme hipotesis. Ketika silogisme hipotesis, sebetulnya kita bisa membuat begini ya. Misalnya ini, jika Nadia, ini ya, jika Nadia mengikuti kursus musik, ini P. Ini P. Jika Nadia itu P mengikuti kursus, maka ia akan membeli gitar, ya. Itu key. Ya. Ya, ini key. Jika P maka key. Kalau di dalam rumusnya seperti ini ya. Jika P maka key, ya. Premis satunya jika P maka key. Premis keduanya, jika Nadia membeli gitar, berarti ini key ya, membeli gitar kan key ya, Ini key, saya pakai warna hijau biar jelas. Ini key ya, ini key, ya. Kemudian ia membutuhkan buku lagu. Ini apa? R. Ini R ya. Iya. Jadi ini key. Nah, key-nya nggak usah. Ketika ada seperti ini, jika P maka key, premis satunya. Kemudian jika premis keduanya adalah jika key maka R. Kesimpulannya adalah, gampang ya. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi key-nya nggak masuk di dalam kesimpulan. Ini kita coret ya. Key-nya nggak masuk dalam kesimpulan. Begitu juga ini. Kita tidak masukkan key-nya dalam kesimpulan. Artinya P dan R. Artinya jika Nadia mengikuti kursus, mana? Jika Nadia mengikuti kursus ada di sini, ya maka ia membutuhkan buku lagu. Maka ia membutuhkan buku lagu. Jadi yang tepat jawabannya adalah Eko. Jelas ya rekan-rekan? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 7. Iya.
Nomor 7 ini soal berhitung ya. Ada soal nomor 7. Hasil dari 7,5 dikurang 2, 2/3 ditambah 4, 3/4 dikurang 2, 5/6 ditambah 2, 7/12 sama dengan titik-titik. Bagi rekan-rekan yang tahun kemarin mengikuti SKD sekolah kedinasan, ada yang mendapatkan soal seperti ini ya. Artinya apa? Operasi bilangan pecahan ya, operasi bilangan pecahan. Nah, ini bilangan pecahannya pecahan campuran, bukan pecahan murni. Ada 7,5 ya, oke. Ya. Gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, ada banyak cara tentunya ya. Nah, kita bisa mengerjakan bilangan bulatnya dulu. 7 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 2 ditambah 2. Ya, kita hitung bilangan bulatnya dulu, bisa ya. 7, oke. Kita lihat di sini. Ini 7, kita tulis di sini 7. Oke, 2 dikurang 2, kemudian ditambah 4, oke, dikurang 2, iya, ditambah 2 sama dengan 9. Itu artinya apa? Dari sini kita sudah tahu bahwasanya kita bisa mencoret atau mengeliminasi jawaban delta. Kita bisa eliminasi ya. Ini nggak masuk sudah delta. Oke. Kemudian kita hitung bilangan pecahannya. Ya. Caranya gimana? Ya, ini setengah kita tulis di sini, kemudian 2/3 ditambah 3/4 ditambah 5/6 ditambah dengan 7/12. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya yang bisa kita jadikan penyebut adalah 12, karena 12 bisa dibagi dengan 6, dibagi dengan 4, dibagi dengan 3, dan dibagi dengan 2. Nah, kalau kita hitung menjadi seperti ini ya. Penyebutnya 12, berarti ini supaya menjadi 12 dikalikan berapa? Kalikan 6 ya. Oke, jadi ini kali 6 ya. Kemudian ini supaya jadi 12 kalikan berapa? Kalikan 4. Berarti 2 ini kali 4 sama dengan 8. Ini kali 3 ya. Oke, berarti 3 ini kali 3, 9. Nah, seterusnya sampai ketemu dengan ini. Kita jumlah menjadi 4/12 diperkecil dengan 1/3. Nah, artinya hasilnya adalah 91/3. Pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie, gitu ya. Atau rekan-rekan juga bisa menghitung dengan cara seperti ini ya. Ya, dengan membuat ini kita jadikan pecahan murni. Jadi 7/2 itu kalau kita jadikan pecahan murni berarti 2 kali 7 sama dengan 14 tambah 15, berarti 15/2 gitu ya, 15/2. Kemudian ini 3 kali 2 sama dengan 6 ya, ditambah 2 8, 8/3 dan seterusnya gitu ya. Kita buat itu. Hasilnya sama ya rekan-rekan. Ya, hasilnya 9/3. Sama. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Ya, ini masih berhitung ya. 2 buah angka dengan rasio 3/5. Oke, jika masing-masing dikurang 9, hasilnya mempunyai rasio 12/23. Maka tentukan angka terkecil. Oke. Ya, kita misalkan 3/5. 3/5 itu adalah 3x. Oke, dan 5x. Bilangan tersebut adalah 3x dan 5x. Maka apa? Ya, kita buat notasinya seperti ini. Dikurang 9 ya. Oke, berarti 3x dikurang 9 per atau banding 5x kurang 9 sama dengan 12/23. Seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, rekan-rekan tahu ya cara mengerjakannya. Dikalikan silang. Berarti 23 kali 3x min 9. Oke, sama dengan 5x min 9 dikalikan 12. Kalau kita tulis hasilnya seperti ini. Jadi 23 dikalikan 3x min 9 sama dengan 12 dikalikan, ini 12 ya, dikalikan 5x min 9. Oke. Nah, hasilnya apa? 23 kali 3x sama dengan berapa? 69 ini? Oh, 69 ya, 69x. Oke, kemudian 23 kali min 9. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi, ini kali ini sama dengan 69x.
Ya, ini kali 3x. Kemudian begitu juga ini 12 5 kalikan 5x. Kemudian kita langsung geser ke sini aja ya. Sama dengan 60x. Kemudian kita geser menjadi negatif ya. Kemudian ini 23 kali 9 sama dengan 207. Oke, kemudian dikurang dengan 12 dikalikan 9, 108. Nah, kalau sudah begini, ini sama dengan 9x ya. 69x dikurang 60x sama dengan 9x. Oke. Ya, dan ini dikurang ini sama dengan 99. Sekarang sudah ketahuan. 9x sama dengan 99. X berarti 99 bagi 9 sama dengan 11. Jawaban yang tepat adalah alfa. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, mari langsung kita masuk ke soal berikutnya nomor 9. Sebelum lanjut ke soal nomor 9, bagi rekan-rekan yang berada di Palembang, Jambi, dan Jakarta, ada slot 5 orang peserta untuk bimbingan kedinasan bergaransi lulus. Oke, dengan skor di atas 400, 420 ya, oke. Ya. Bagi yang berminat silahkan hubungin nomor WA yang ada di sini atau kalian bisa langsung daftar di www.ayolulus.com ya. Oke. Hanya ada 5 orang peserta untuk di Palembang. Oke, soal nomor 9, ada 10 orang peserta rapat, ada 10 orang peserta rapat duduk mengelilingi sebuah meja. Kalau mengelilingi berarti bulat ya, bundar ya, oke. Ada berapakah cara ke 10 peserta tersebut dapat duduk teratur di seputar meja? Oke, berarti ini mengelilingi meja. Oke, berputar. Oke, kalau ada soal seperti ini, ya, ini namanya permutasi ya, dan permutasinya permutasi keliling. Oke, kalau permutasi keliling atau permutasi siklis itu rumusnya adalah, ya, permutasi siklis itu rumusnya adalah P sama dengan N-1 faktorial. Ya, P sama dengan N-1 faktorial. Itu rumus permutasi siklis. Nah, N-nya berapa? N-nya 10. Ya, N-nya 10. Kemudian kita tulis di sini ya, diketahui N sama dengan 10. N sama dengan 10, oke. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Berarti permutasi dari 10 itu sama dengan permutasi siklis ya. Itu sama dengan 10 dikurang 1 faktorial. 10 kurang 1 sama dengan berapa? 9 ya. Oke, jadi 9 faktorial. 9 faktorial itu apa sih? 9 faktorial itu adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Oke, sampai kali 1. Nah, kali 2 aja ya, karena kalau kali 1 sama aja hasilnya. Jadi hasilnya adalah ya 362.880. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban Charlie. Oke, rekan-rekan jangan bingung ketika menghadapi soal seperti ini dan sudah kaget duluan, kemudian panik duluan, padahal sebetulnya mah gampang bisa dihitung ya. Ingat, kalau duduk melingkar ya tanpa ada batasan ya itu permutasi siklis ya. Dan rumus permutasi siklis itu adalah N-1 faktorial gitu. Oke, berikutnya soal nomor 10. Ya, ini masih tentang permutasi ya, tapi bukan permutasi siklis. Karena apa? Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata April? Kata April itu kalau disusun lagi bisa menjadi berapa? Ya, oke. Ini permutasi ya. Permutasi berapa ini? 5 ya. 1 2 3 4 5 ya, ada 5 huruf. Oke. Permutasi dari 5 huruf itu permutasi penuh ya, artinya rumusnya adalah N faktorial. Oke, kalau sudah kita tahu N faktorialnya N-nya adalah 5, berarti tinggal 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan berapa? Oke, 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 120. 5 kali 4 berapa? 20 ya. 20 kali 3 berapa? 60. 60 kali 2 berapa? 120.
Hasilnya 120. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Baik Sobat Guru peduli semuanya, itu tadi soal-soal dari KP Guru Peduli ya dari channel kami. Ya, thanks for watching and see you in the next video. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang ada di Palembang yang ingin lulus SKD pada tahun ini juga, silahkan hubungin WA 085947268588. Begitu juga rekan-rekan di Jambi dan Jakarta. Hanya ada 5 slot di masing-masing 3 kota tersebut. Oke. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya berhasil meraih cita-citanya di tahun ini juga. Salam. Ayo lulus.